Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan dalam rangka melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana sesepuh-sesepuh kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia-aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus menjelajah wilayah Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan saat ini, pada malam hari ini, saya meluncur menuju lokasi makam keramat Pangeran Pringgalaya dan Pangeran Arya Wira Asmara yang berada di daerah Semen, Serang, Provinsi Banten. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita memasuki area komplek makam keramat Kesultanan Banten. Disinilah dimakamkan Pangeran Pringgalaya serta Pangeran Arya Wira Asmara. Beliau berdua adalah masih keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri sekaligus Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Inilah cungkup bangunan makam keramat Pangeran Pringgalaya dan Pangeran Arya Wira Asmara. Setelah saya memarkir motor saya di samping cukup bangunan makam keramat Pangeran Pringgalaya dan Pangeran Wira Asmara, dengan langkah pasti saya memasuki bangunan cukup makam keramat Pangeran Pringgalaya dan Pangeran Arya Wira Asmara. Suasana sangat hening di malam ini, menambah keindahan dan kekhusyukan nantinya dalam saya bermunajat berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, inilah makam keramat Pangeran Pringgalaya dan Pangeran Arya Wira Asmara, Banten. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan niatan-niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini. Di sini kita bermunajat berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita mendoakan semuanya, mendoakan orang tua, ibu, bapak, abid yang tanggal leluhur kita semuanya yang telah pergi menghadap Sang Khalik,
Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu ampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, nantinya akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama kita nantinya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, bacaan Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan berseluruh aulia Allah, para ulama, para penyebar agama Islam di Nusantara ini, para sesepuh termasuk orang tua kita, wabil khusus aulia Allah sekalian arwah yang ada di sini, yaitu Pangeran Pringgalaya dan Pangeran Arya Wira Asmara. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tempat yang paling teramat mulia, di antara yang paling mulia, hanya untuk Habibullah, junjungan kita, kasih semuanya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sahabatku, para pecinta wisata religi, minimal dengan kita hadir di sini, dengan kita berziarah di makam keramat ini, kita di sini bisa melihat batu nisan, melihat kuburan, melihat makam. Otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan ini sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi agung kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam berziarah kubur tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata, berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Sahabatku, para pecinta wisata religi, sekali lagi saya sebutkan hadisnya. Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk jauh lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, kita melihat makam, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan sangat takut sekali jangan sampai melanggar atau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita semuanya pasti akan mati, sahabat. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, kaya apapun kita, miskin apapun kita, pangkat apapun kita, kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum roh kita dipisahkan dengan jasad kita, marilah kita bersama-sama dalam kehidupan ini, kita tanamkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Kita jalankan segala perintah-perintah Allah, dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah hidup ini akan berkah barokah. Itu Allah yang akan kita dapatkan nantinya, serta kita akan diangkat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita mengingat kematian. Dan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Hikmah lain dalam kita berziarah kubur,
Minimal dengan kita berziarah kubur, kita bisa menunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita, rasa pengabdian kita kepada beliau-beliau semuanya. Bila mana kita berziarah kubur ke makam orang tua, minimal kita tunjukkan rasa kasih sayang kita, rasa tawadhu kita, bakti kita, rasa penghormatan kita pada orang tua kita, ibu kita, bapak kita, bapak yang jangka leluhur kita semuanya. Karena beliaulah ibu kita, orang tua kita, yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, mengajari kita, hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Semua ini karena ibu kita, orang tua kita semuanya. Minimal dengan kita berziarah ke makamnya, menunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita, rasa terima kasih kita kepada beliau semuanya, orang tua kita. Bila mana kita berziarah ke makam ulama, para aulia Allah, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita kepada beliau semuanya, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Karena beliaulah Islam bisa diterima dan bisa menjadi besar seperti saat ini, dan kita terlahir dari rahim-rahim orang tua yang telah mengenal agama Islam dan memeluk agama Islam itu sendiri. Hikmah lain dalam kita berziarah kubur, bila mana kita berziarah ke makam aulia Allah, kita bisa mengambil sejarah beliau, bagaimana beliau dari orang biasa bisa menjadi orang besar, bisa menjadi seorang ulama, bisa menjadi orang yang luar biasa di dunia ini. Bahkan sampai beliau meninggal pun, sudah ratusan tahun beliau meninggal, namanya masih harum, masih dikenal oleh banyak orang, masih diziarahi oleh banyak orang. Subhanallah, ini bukti keharuman kehebatan beliau. Dengan kita menggali sejarah beliau, kita bisa mengambil pengalaman dari sejarah kehidupan beliau, mana-mana yang baik, mana-mana yang buruk. Kita bisa mengambil pembelajaran dari kehidupan beliau untuk kita mengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah kita ke depan, biar kita selamat dunia dan akhirat, bisa sukses dunia dan akhirat, dan ridha Allah yang akan kita dapatkan nantinya. Sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berziarah di makam keramat Pangeran Pringgalaya dan Pangeran Arya Wira Asmara di daerah Banten ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tata.